Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limatul Sania. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3.1. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Baiklah, di sini ada beberapa yang mau kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian supervisi pendidikan, yang kedua, tujuan supervisi pendidikan, dan yang ketiga yaitu jenis supervisi pendidikan, dan yang keempat yaitu teknik supervisi pendidikan. Baik, kita lanjut ke supervisi. Berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Secara istilah, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar serta belajar pada khususnya. Nah, jadi maksud dari supervisi pendidikan adalah pembinaan atau hubungan atau tuntutan terkait dengan situasi pendidikan pada umumnya dan pada khususnya, yaitu pada sistem pembelajaran. Setelah kita ketahui tentang pengertian supervisi pendidikan, selanjutnya kita lanjut pada tujuan supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu seperti apa dan tujuan khusus itu seperti apa? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi, guru bisa tahu apa sih tujuan pendidikan tersebut dan supaya apa yang dilakukan guru itu sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Nah, dengan adanya supervisi ini, guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa. Kemudian, tujuan khusus supervisi pendidikan. Yang ketiga, yaitu melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Kemudian, yang keempat, yaitu menentukan kemampuan dan kelebihan setiap guru serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Jadi, dengan adanya supervisi, kita bisa tahu mana guru yang punya kelebihan dan punya kemampuan sehingga kita bisa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian, tujuan khusus yang kelima yaitu membantu guru. Dengan adanya supervisi ini, maka kemampuan guru dalam mengajar bisa ditingkatkan. Kemudian tujuan khusus selanjutnya yaitu membantu guru baru dalam masa orientasinya. Dia jadi mengenal lebih dalam terkait dengan pendidikan di lembaga tempat ia bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siapa? Belajar siswa, dan menemukan tindakan perbaikan. Dengan adanya supervisi, maka secara tidak langsung guru itu menemukan kesulitan belajar siswa. Nah, dari kesulitan tersebut, maka ada upaya untuk menemukan tindakan perbaikan. Nah, setelah tujuan khususnya kita ketahui, kita lanjut pada jenis-jenis supervisi pendidikan. Di sini saya menyebutkan ada 3. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitikberatkan pengamatan seperti pada masalah akademik. Nah, masalah akademik ini terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi yang menitikberatkan pengamatan supervisi pada aspek administrasi. Contoh administrasinya biasanya berupa RPP, silabus, soal,
sebagai pendukung proses pembelajaran. Kemudian jenis yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi ini melakukan pengamatan supervisi pada aspek yang berada di sentra madrasah, yaitu yang terletak pada pusat madrasah, terkait status, lembaga, dan kondisi suatu lembaga. Kemudian yang selanjutnya kita akan lanjut pada teknik supervisi pendidikan. Di sini saya akan memaparkan ada 2 teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu teknik individu dan yang kedua adalah teknik kelompok. Apa saja contoh dari teknik individu dan apa saja contoh dari teknik kelompok? Mari kita simak satu persatu dalam video ini. Teknik individu ini contohnya adalah perkunjungan kelas. Jadi, satu guru itu mengunjungi kelas-kelas yang lain sebagai acuan yang mengajar. Kemudian observasi kelas, yaitu seorang guru itu mengamati kelasnya sendiri atau kelas guru yang lain. Kemudian percakapan pribadi ini dilakukan antar seorang guru. Kemudian penyelesaian berbagai sumber materi untuk mengajar. Nah, jadi guru itu mengetahui apa saja yang perlu untuk siswanya dan apa yang tidak perlu untuk siswanya, sehingga sumber materi yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kemudian menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri ini maksudnya introspeksi diri terkait dengan apa yang dikerjakannya atau yang dikerjakan oleh guru. Apakah sesuai, apa belum sesuai. Kemudian kita lanjut pada teknik kelompok. Nah, pada teknik ini contohnya yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher. Kemudian yang kedua yaitu rapat guru. Nah, rapat-rapat ini bisa kita jadikan sebagai supervisi pembelajaran kita. Kemudian diskusi sebagai proses kelompok. Nah, di sini diskusi bisa dijadikan sebagai supervisi pendidikan kita. Kemudian studi kelompok antar guru, jadi saling belajar antara masing-masing kelompok. Kemudian tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience. Kemudian seminar. Nah, seminar ini adalah kegiatan yang kita ikuti untuk menambah wawasan kita terkait dengan proses pembelajaran kita di kelas. Kemudian loka karya. Kemudian simposium dan diskusi panel. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan atau teknik pembahasan supervisi baik individu maupun kelompok, maka berakhir pula materi yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Jika ada tanggapan atau jika ada kesalahan dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin hanya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.